Selamat pagi Bapak Ibu, Shalom. Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan, Dialah pengharapan kita, kita percaya kepadanya. Di dalam segala hal kita datang kepadanya sebab Dia adalah tempat perlindungan kita, sehingga hati kita selalu penuh dengan pujian kepadanya. Kita naikkan pujian Tuhan, Engkaulah pengharapanku, dalam buku pujian kita nomor 88. Bapak Ibu, baik kita yang ada di sini maupun yang ada di rumah, kita bersyukur pagi hari ini kita akan kembali bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tema kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan pada pagi hari ini adalah buah dari ketaatan dan akibat dari ketidaktaatan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita tahu ada peribahasa yang mengatakan sebab dan akibat, dan juga apa yang ditabur itu yang akan dituai. Kalau kita hidup di dalam ketaatan kepada kebenaran firman Tuhan, kita hidup berkenan dan menyenangkan hati Tuhan Bapa kita, maka kita juga akan mengalami hal-hal yang baik dalam hidup kita. Mungkin juga kita menghadapi pergumulan, tetapi di tengah pergumulan itu pun Tuhan memberikan kita pertolongan. Dan kalau kita meninggalkan Dia, kita tidak mentaati Dia, kita akan juga mengalami buah dari apa yang kita lakukan dalam hidup kita. Kita akan belajar dari kehidupan umat Tuhan, bangsa Israel pada waktu itu, bagaimana pada waktu mereka taat kepada Tuhan, dan bagaimana keadaan mereka pada waktu mereka meninggalkan Tuhan dan mereka tidak lagi mentaati firman Tuhan. Saya akan mengambil firman Tuhan pada pagi hari ini di dalam Yosua pasal 21. Kita akan membaca Yosua pasal 21 ayat 43 sampai dengan 45 dan pasal 23 ayat 8 sampai 11. Saya akan bacakan ayat-ayat ini. Jadi seluruh negeri itu diberikan Tuhan kepada orang Israel, yakni negeri yang dijanjikannya dengan bersumpah untuk diberikan kepada nenek moyang mereka. Mereka menduduki negeri itu dan menetap di sana. Dan Tuhan mengaruniakan kepada mereka keamanan ke segala penjuru, tepat seperti yang dijanjikannya dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Tidak ada seorang pun dari semua musuhnya yang tahan berdiri menghadapi mereka. Semua musuhnya diserahkan Tuhan kepada mereka. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel,
Tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya terpenuhi. Pasal 23 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-11. Tetapi kamu harus berpaut pada Tuhan Allahmu seperti yang kamu lakukan sampai sekarang. Bukankah Tuhan telah menghalau bangsa-bangsa yang besar dan kuat dari depanmu, dan akan kamu ini seorang pun tidak ada yang tahan menghadapi kamu sampai sekarang. Satu orang saja daripada kamu dapat mengejar 1000 orang, sebab Tuhan Allahmu dialah yang berperang bagi kamu seperti yang dijanjikannya kepadamu. Maka demi nyawamu bertekunlah mengasihi Tuhan Allahmu. Puji Tuhan. Seperti yang saya katakan tadi Bapak Ibu, buah dari ketaatan dan akibat dari ketidaktaatan kepada Tuhan. Di sini kita melihat, kita membaca bagaimana keadaan umat Tuhan. Bangsa Israel pada waktu itu setelah mereka masuk ke tanah Kanaan dipimpin oleh Musa, oleh Yosua, mereka mengalami kehidupan yang baik. Keadaan umat Tuhan pada waktu mereka mentaati Tuhan, keadaannya semuanya menjadi baik. Dikatakan di sini Tuhan memberikan keamanan bagi mereka dari segala penjuru. Jadi Tuhan memberkati mereka sehingga mereka aman, mereka tenang. Tuhan melindungi mereka dan membuat musuh-musuh mereka menjadi takut kepada mereka. Sungguh mereka mengalami kejayaan pada waktu mereka mentaati firman Tuhan pada zaman Yosua. Dan di sini juga dikatakan bahwa Tuhan menghalau semua musuh-musuhnya, Tuhan berperang ganti mereka. Di sini dikatakan perbandingannya, satu orang di antara mereka itu bisa menghalau, bisa mengalahkan musuh yang 1000. Jadi 1 banding 1000. Nah tentu kalau dipikir-pikir secara manusia tidak mungkin. Kalau kita menghadapi satu orang, kita menghadapi musuh 1000 orang, tentu tidak akan mungkin. Tetapi kalau Tuhan bekerja, Tuhan berperang ganti kita, maka itu bisa terjadi. Karena apa? Karena Tuhan berkata, kamu berdiam diri saja, Tuhan akan berperang ganti kita. Kalau kita melihat di dalam Alkitab, banyak sekali Tuhan bekerja dan sehingga kuasa Tuhan nyata, bukan karena kekuatan umat Tuhan pada waktu itu, tetapi karena pertolongan Tuhan. Kita melihat pada zaman bagaimana di dalam Alkitab pada zaman Yosafat, juga pada perjalanan mereka dari tanah Mesir ke tanah Kanaan, bagaimana mereka menyeberang laut, dan banyak hal pertolongan Tuhan, mujizat-mujizat Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan. Bukan berarti mereka tidak menghadapi musuh, ada musuh, tetapi mereka diberikan Tuhan kekuatan yang luar biasa. Tuhan sendiri bekerja, Tuhan menghalau setiap musuh mereka, dan segala sesuatu yang baik yang Tuhan janjikan kepada mereka ini, firman Tuhan berkata, tidak ada satupun yang tidak digenapi oleh Tuhan, semua digenapi oleh Tuhan. Bapak Ibu, Allah kita itu adalah Allah yang baik. Kalau Dia berjanji, Dia menggenapi setiap janjinya. Dia mengasihi orang-orang yang taat kepadanya, Dia mengasihi kita yang percaya dan taat kepadanya, dan Dia ingin memberikan yang terbaik kepada kita. Tuhan tidak pernah merancangkan yang jahat kepada kita, Tuhan tidak pernah merancangkan yang buruk bagi kita. Karena Dia Bapa yang baik, maka Dia akan memberikan yang terbaik kepada kita. Adapun musuh-musuh, adapun pergumulan besar yang kita hadapi yang bagaikan gunung di depan kita, tetapi kalau Tuhan bekerja, maka Dia sendiri akan meratakan gunung-gunung yang ada di depan kita. Sungguh luar biasa Bapak Ibu keadaan umat Tuhan pada waktu itu.
Dia benar-benar mengalami tanah yang subur yang Tuhan sudah janjikan. Semuanya aman, mereka tenang, mereka hidup tentram karena mereka di dalam ketaatan kepada kebenaran firman Tuhan. Tetapi kita akan belajar bagaimana keadaan mereka pada waktu mereka tidak mentaati Tuhan. Saya akan membaca di dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Dan selama itu orang Midian berkuasa atas orang Israel. Karena takutnya kepada orang Midian itu, maka orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan, yakni gua-gua dan kubu-kubu. Setiap kali orang Israel selesai menabur, datanglah orang Midian, orang Amalek, dan orang-orang dari sebelah timur, lalu maju mendatangi mereka. Berkemahlah orang-orang itu di daerah mereka dan memusnahkan hasil tanah itu sampai ke dekat Gaza, dan tidak meninggalkan bahan makanan apapun di Israel, juga domba atau lembu atau keledai pun tidak. Sebab orang-orang itu datang maju dengan ternaknya dan kemahnya, dan datangnya berbanyak-banyak seperti belalang. Orang-orangnya dan unta-untanya tidak terhitung banyaknya. Sekaliannya datang ke negeri itu untuk memusnahkannya, sehingga orang Israel menjadi sangat melarat oleh perbuatan orang Midian itu. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Ketika orang Israel berseru kepada Tuhan karena orang Midian itu, maka Tuhan mengutus seorang nabi kepada orang Israel yang berkata kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah Israel, Akulah yang menuntun kamu keluar dari Mesir dan yang membawa kamu keluar dari rumah perbudakan. Aku melepaskan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan semua orang yang menindas kamu. Bahkan aku menghalau mereka dari depanmu, dan negeri mereka kuberikan kepadamu. Dan aku telah berfirman kepadamu, akulah Tuhan Allahmu. Maka janganlah kamu menyembah Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini, tetapi kamu tidak mendengarkan firmanku, dan seterusnya. Bapak Ibu, pada waktu mereka mentaati firman Tuhan, mereka mengalami keadaan yang baik. Musuh-musuh mereka takut kepada mereka. Tetapi pada waktu mereka meninggalkan Tuhan, mereka menyembah Baal, mereka menyembah berhala, mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka tidak ingat lagi akan kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan yang Tuhan lakukan pada zaman itu, karena memang Yosua sudah tidak ada lagi dan pemimpin-pemimpin mereka sudah tidak ada lagi, dan mereka ini meninggalkan Tuhan. Pada waktu mereka meninggalkan Tuhan, sungguh keadaan mereka sangat memprihatinkan. Khususnya di dalam Hakim-Hakim pasal 6 ini, Tuhan menyerahkan mereka. Tuhan tidak lagi menolong mereka, maka Tuhan menyerahkan mereka ke tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Pada waktu bangsa Midian ini menjajah mereka, sungguh keadaan mereka sangat memprihatinkan. Mereka hidup di dalam ketakutan. Di dalam ayat-ayat yang kita baca ini, mereka masuk ke gua-gua, membuat tempat-tempat persembunyian bagi mereka karena mereka takut kepada orang Midian ini. Bahkan bukan itu saja Bapak Ibu, waktu mereka sudah menabur, mereka sudah menanam di tanah mereka, dan setelah itu datanglah orang Midian ini. Mereka datang bukan hanya 1, 2 orang, 100 orang, tetapi dikatakan berbanyak-banyak, artinya banyak sekali mereka datang ke tanah Israel. Mereka itu juga membawa ternaknya, membawa juga kemahnya. Mereka berkemah di situ, menghancurkan semua apa yang sudah ditanam oleh bangsa Israel ini. Sungguh sangat memprihatinkan. Mereka hidup dalam ketakutan, mereka melarat, mereka tertekan.
Karena apa? Karena mereka meninggalkan Tuhan. Mereka tidak lagi aman, mereka tidak lagi tenang. Mereka juga susah karena semua pertanian mereka dihancurkan. Coba bayangkan Bapak Ibu, orang semua sudah ke sawah, mungkin juga menanam jagung, menanam kacang. Kalau istilah di sini mungkin di sana bukan seperti itu. Tetapi datang orang banyak sekali datang, lalu mereka ternaknya memakan dan juga mereka berkemah di situ, dan orang Israel tidak berani melawan mereka, bahkan mereka bersembunyi. Tetapi pada waktu keadaan mereka seperti itu, mereka ingat kepada Tuhan, mereka berseru kepada Tuhan, Tuhan tolonglah kami. Tuhan, di manakah Allah nenek moyang kami? Mereka yang pernah berkata kepada kami bahwa mereka dilindungi oleh Tuhan, mereka dibebaskan oleh Tuhan dari tanah Mesir. Waktu mereka berseru kepada Tuhan, mereka tidak tega melihat keadaan mereka. Karena memang Allah itu adalah Allah yang baik. Mereka adalah umat pilihan Tuhan. Maka pada waktu mereka berseru kepada Tuhan, Tuhan memperdulikan mereka. Tuhan mengutus seorang nabi untuk mengingatkan mereka sebenarnya kamu adalah umat Tuhan. Sebenarnya Tuhan mengasihi kamu, tetapi kamu meninggalkan Dia. Kembalilah kepada Tuhan. Pada waktu mereka berseru kepada Tuhan, selain Tuhan mengutus seorang nabi menyadarkan mereka, bahkan Tuhan juga mengangkat seorang pahlawan bagi mereka, yaitu Gideon. Sehingga dengan pertolongan Tuhan, dengan Gideon yang mau menjadi pahlawan sekalipun dia seorang penakut, tetapi Tuhan memperlengkapi dia, Tuhan menyertai dia. Bukan dengan tentara yang besar dia mengalahkan musuh, tetapi mereka hanya mengandalkan Tuhan, karena dengan 300 tentara saja mereka dapat mengalahkan orang-orang Midian. Ini karena pertolongan Tuhan, karena mereka berseru kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sungguh luar biasa kasih Tuhan kepada umatnya. Sekalipun mereka meninggalkan Tuhan, tetapi waktu mereka datang kepada Tuhan, waktu mereka bertobat, waktu mereka berseru kepada Tuhan, maka Tuhan akan kembali menyelamatkan mereka. Tuhan kembali menolong mereka, memulihkan keadaan mereka. Jadi Bapak Ibu, ini menjadi pelajaran penting bagi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Bagaimana keadaan kita pada waktu kita hidup di dalam ketaatan kepada firman Tuhan, menundukkan diri kepada Tuhan, dan kita selalu hidup di dalam perkenanan Tuhan. Kita akan mengalami hal-hal yang baik dalam kehidupan kita. Maka Bapak Ibu, biarlah di dalam kehidupan kita sebagai pelajaran bagi kita, tetaplah hidup dekat dengan Tuhan. Jangan pernah keluar dari perlindungan Tuhan dengan cara kita setia dan taat kepada Tuhan di dalam segala keadaan yang kita hadapi. Yang kedua, sadarilah Bapak Ibu, tanpa Tuhan kita tidak mampu menghadapi musuh-musuh yang ada di sekitar kita, dan juga segala kejahatan dan berbagai pergumulan hidup yang kita hadapi dalam hidup ini. Kita tidak akan mampu. Kalau kita bersama dengan Tuhan, maka kita akan dapat menghalau setiap musuh-musuh kita. Kita akan memperoleh kemenangan. Ingatlah bahwa kalau Tuhan di pihak kita, maka tidak ada yang dapat melawan kita. Sebab Tuhan menjadi pembela kita. Seperti Tuhan membela umatnya, demikian juga Tuhan akan membela kita. Dalam situasi, dalam keadaan apapun, kalau kita tetap ada di dalam Tuhan, ada dalam perlindungan Tuhan, ada dalam ketaatan kepada kebenaran firman Tuhan, maka Tuhan sendiri akan bertindak menolong kita. Percayalah bahwa Dia mengasihi kita. Percayalah bahwa Dia ingin memberikan yang terbaik kepada kita, apalagi kita orang-orang yang ada di dalam Yesus Kristus dan selalu hidup mentaati Dia. Amin. Tuhan memberkati.